Pace bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini, masih di tempat yang sama di pojok ruangan, tempat di mana saya hampir selalu membuat video dan ditemani lampu. Saya baru saja melakukan penyelidikan kanonik untuk pasangan yang akan menikah. Yang tentu saja saya tidak akan memberitahu apa yang kami bicarakan. Tetapi dari sana saya terpikir untuk berbicara tentang mempercayai orang lain, oke? Dan menghubungkannya dengan diskusi yang sering berputar sekitar Paus Fransiskus, betapa kontroversialnya dia, betapa banyaknya yang dia lakukan menurut kata orang, betapa sudah menyimpangnya dia, betapa sudah sinkretisnya dia dengan pakamamanya, betapa sudah sekularnya dia dengan mengatakan semua selamat sesuai kehendak sejauh Allah menginginkan, betapa terlalu progresifnya dia dengan mengubah ini dan itu. Oke, saya pikir menarik untuk membahas bahwa bagaimana cara kita menggereja menjadi Katolik di masa sekarang. Dan saya mau mencoba membaca satu tulisan dari Thomas A. Kempis, buku tua yang saya pernah juga perkenalkan. Saya pernah buat videonya ini, bab demi bab, tapi tidak disukai orang. Tidak banyak yang menonton. Tapi saya mau mengambil nanti satu dua poin, tentang janganlah kita percaya akan setiap orang, dan bahwa kita mudah tergelincir dalam kata-kata kita. Itu judul yang menohok yang ditulis oleh Thomas A. Kempis tentang hubungan kita dengan orang lain dan hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kepadanya kita bisa percaya sepenuh hati. Oke. Fokusnya tentang Paus Fransiskus, tapi juga berpengaruh soal hidup sehari-hari kita. Ada yang berkata, paus ini terlalu progresif, terlalu maju. Tapi saya pikir kalau kita coba kritisi, bukan pausnya, tetapi memang zaman ini serba maju, serba berubah. Bukan hanya paus ini membuat gebrakan, banyak paus sebelumnya, bahkan lebih banyak catatan miringnya dari yang Paus Fransiskus lakukan. Kita belum bisa membuat penilaian final tentang paus ini, mengingat dia masih berkarya dan dialah paus yang kita akui sekarang. Maka belum ada penilaian analisis yang mutlak tentang itu. Tetapi bagi paus-paus sebelumnya yang dalam catatan sejarah pernah juga melakukan kesalahan yang memalukan, yang menodai gereja, apa yang paus lakukan ini saya pikir bukan sesuatu yang benar-benar baru. Dan yang baru adalah cara kita menanggapi. Oke, cara kita memberi respon. Sekarang ini orang dengan gampang bisa berbicara, memberi propaganda tanpa disertai lisensi, tanpa disertai oleh background yang cukup. Sejauh dia cukup vokal dan yang dia suarakan cukup kontroversial, didengar orang. Karena semua orang sudah bisa masuk ke dalam pasar dan bersuara di sana karena punya corong, punya pengeras suara berupa media sosial yang menjangkau banyak orang, bukan hanya di tempat keramaian, bahkan di kesendirian setiap orang, ke kamar-kamar lewat media sosialnya, mengintervensi atau mensugesti orang untuk percaya. Oke, kalau mau lebih mendarat, sebenarnya sekali lagi bukan pausnya yang melulu harus kita diskusikan, tetapi cara beragama kita. Cara kita memandang gereja, memandang paus, memandang Kristus sendiri harus dikatakan banyak berubah dengan kehadiran media sosial yang tanpa sadar atau juga dengan sadar kita alami. Orang sekali lagi dengan latar belakang yang bermacam-macam merumuskan imannya dan merumuskan Tuhan menurut versinya dan mempublikasikan itu. Dan
ada orang yang dengan lugu, naif menangkap itu sebagai pengajaran. Nah, ternyata banyak suara-suara miring yang berseliweran tentang gereja, tentang Paus Fransiskus yang mempengaruhi kepercayaan, mempengaruhi pandangan kita. Itu ide yang mau saya tawarkan sebenarnya. Dan saya mau melihat itu dengan membandingkannya pada tulisan Thomas A. Kempis pasal 45 ini. Janganlah kita percaya akan setiap orang. Dan setiap orang, termasuk ini, yang ngomong ini, yang berbicara ini. Ragukan dan cari lagi informasi lain yang membuatmu yakin inilah yang harus saya ikuti. Maka yang saya katakan ini adalah ngajak kita untuk mengkritisi bukan hanya orang lain tetapi juga diri kita tentang bagaimana dan siapa yang kita percayai. Siapa gerangan yang dapat menjaga diri sendiri dengan begitu hati-hati hingga ia tidak pernah tertipu atau terjebak ke dalam kesulitan. Kita pun seringkali tergelincir karena dicekcoki oleh banyak informasi, begitu ya, tentang Paus Fransiskus ini. Padahal dia sedang melakukan tugasnya sebagai paus yang seharusnya dia lakukan, dan kalaupun ada yang gebrakan-gebrakan itu berlangsung dalam perjalanan panjang gereja, bukan hanya oleh dia, oleh paus sebelumnya juga. Peristiwa Paus Yohanes Paulus II mencium Al-Quran itu sudah lama, tapi dibahasnya belakangan ini menjadi viral, menjadi ramai, menjadi penting untuk dibahas rasanya itu belakangan ini. Karena cara beragama kita berbeda, bentuk kesetiaan kita berbeda, ketaatan kita juga berbeda. Tetapi barang siapa mempercayaimu ya Tuhan dan mencari Dikau dengan hati yang bersahaja, tidaklah ia mudah terjerumus. Inilah finalmente, pada akhirnya menjadi pencarian final kita. Percaya kepada Tuhan. Yang memang manifestasinya banyak dalam kehidupan real kita ini. Ada hadir pastor, hadir uskup, hadir paus atau pemimpin agama yang lain yang kita yakini. Tapi mereka masihlah manusia yang bisa saja kita menjadi tertipu karenanya, entah dia sengaja menipu atau tidak sengaja, karena keterbatasannya akan pengetahuan membuat kita juga keliru untuk mengenal ajaran yang baik, keliru mengenal Yesus. Katakanlah pernah kita bahas ketika evangelisasi dihubungkan dengan marketing, dengan kepentingan politis, kita bisa keliru mengenal Yesus, menjadi tidak begitu mengenal dengan baik. Begitulah Yesus yang pro option for the poor, yang hidup bersama orang yang hina dina, memikul salib, menanggung sengsara untuk membawa keselamatan, sukacita sejati. Maka kita belajar kembali mengenal Tuhan. Itu fokusnya, bukan mengenal para pastornya pertama-tama. Pertama-tama bukan para pastornya, tetapi siapa yang dibawa pastornya, yang dibawa uskupnya, yang dibawa oleh pausnya. Gebrakan-gebrakan yang dibawa oleh Paus Fransiskus, apa yang dia mau bawa? Sesatkah? Atau nilai-nilai Kristuskah yang dia coba bawa? Yang memang ya tidak luput dari pro dan kontra. Karena pro dan kontra pula ada bersama dengan Yesus, maka dia disalib juga. Yang kontra dengan dia menyalibkannya. Maka bukan berarti kalau sudah datang yang benar-benar sejati, akan benar-benar semua orang terarah padanya. Tidak juga. Faktanya Yesus disalib. Semoga jelas sebagaimana dikatakan oleh Santa Agatha, hatiku terakar kuat dalam Kristus. Andai kata begitu juga halnya dengan daku, niscaya ketakutan manusia
tidak akan mudah mengganggu aku, dan tidak mudah pula aku tersinggung oleh kata-kata yang tajam atau oleh tipu-tipu muslihat dari para pengajar palsu, dari para pengajar yang tidak cukup mumpuni. Oke, saya pikir menarik untuk membantu kita semakin kritis. Apakah cukup jelas? Boleh jadi tidak, tetapi kita mau melihat dengan kritis, bukan tentang pausnya saja, tetapi cara menggereja kita. Siapa yang benar-benar kita percaya sekarang? Makin pantas untuk diragukan, maka pertama-tama percayalah kepada Kristus dan karyanya. Dan dari sana kita berangkat, kita melihat ini sesuai dengan kehendak Kristus, itu tidak. Ini yang kuikuti, itu tidak. Semoga kita benar-benar terbantu karena semakin dekat mengenal Kristus. Pace bene e ciao tutti.